Perkenalkan, nama saya Praviska dengan NIM 6424 1037. Saya Septi Olivia Nurbaiti, NIM 64241744. Saya Puan Aminatus Adia dengan NIM 64241582. Perkenalkan, nama saya Angela Dian Aprilia dengan NIM 64241221. Nama saya Rafa Ataila dengan NIM 64241478. Koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah cara menentukan posisi titik dengan dua sumbu, yaitu ada sumbu X atau horizontal dan sumbu Y atau vertikal. Setiap titik dinyatakan dengan pasangan, itu ada X dan Y. Nah, di sini saya akan membuat contoh di mana untuk contoh koordinat kartesius. Tadi sudah dijelaskan ya, untuk sumbu horizontal itu ya dinamakan sumbu X. Kita akan buat dulu sumbu X-nya. Dan vertikal ini adalah sumbu Y. Koordinat kartesius juga memiliki 4 kuadrat. Di mana sih letaknya? Nah, di sini adalah untuk kuadrat pertama. Lalu di sini adalah kuadrat yang kedua. Ini kuadrat yang ketiga dan terakhir adalah kuadrat keempat. Oke, di sini kuadrat yang pertama itu terletak di kanan, di mana sumbu X-nya itu adalah positif dan sumbu Y-nya itu adalah positif. Lanjut untuk koordinat yang kedua itu terletak di kiri. Di sebelah kiri di mana X-nya itu adalah negatif dan sumbu Y-nya itu adalah positif. Lalu untuk kuadrat ketiganya itu terletak di kiri bawah, di mana X-nya negatif dan Y-nya negatif. Dan yang terakhir ini adalah kuadrat yang keempat, di mana terletak di kanan bawah, yaitu sumbu X-nya itu positif dan sumbu Y-nya itu negatif. Oke, ini adalah contoh koordinat kartesius. Berikut adalah contoh soal koordinat kartesius. Tentukan posisi titik A koordinat 4,2 dan B koordinat 1,5 pada bidang koordinat. Lalu, hitung jarak antar kedua titik tersebut. Di situ ada tentukan posisi titik A koordinat 4,2 dan B koordinat 1,5 pada bidang koordinat. Lalu hitung jarak antara kedua titik tersebut. Di sini kita akan buat lagi. Di contoh ini adalah sumbu X, vertikal ini adalah untuk sumbu Y. Oke, lalu hubungkan titik A ke B. Nah, kita baca lagi tadi. Tentukan posisi titik A koordinat 4,2. Oke. Lalu yang B-nya itu koordinat 1,5. Ini A. Lalu selanjutnya, hitung jarak AB dengan rumus. Nah, di sini ada akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, lalu di sini itu bisa dilihat. Nah, di sini adalah bahwa ada akar 1 dikurang 4 itu kuadrat ditambah 5 dikurang 2 kuadrat sama dengan, oke, kita tulis dulu. Karena di sini adalah akar 1 dikurang 4 kuadrat ditambah akar 5 dikurang 2 kuadrat. Oke, sama dengan, kita jumlahkan. Akar min 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 9 sama dengan akar 18. Nah, ini dia hasil jarak dua titik dalam koordinat kartesius. Relasi adalah hubungan antara anggota dua himpunan dalam matematika. Relasi menghubungkan setiap anggota himpunan A ke himpunan B. Oke, yang kedua ada relasi.
Nah, dua himpunan ini kita hubungkan nih atau kita relasikan. Ini disebutkan nama siswa. Jadi ada domain itu adalah daerah asal, nama siswa. Nah, kemudian ada himpunan hobinya, yaitu ada kodomain. Kodomain itu adalah daerah tujuan. Di sini relasinya adalah bagaimana jadi himpunan siswa dan hobinya ini. Jadi dua himpunan ini kita hubungkan atau kita relasikan. Relasi di sini adalah menggunakan bahasanya itu seperti siswa memiliki kegemaran atau memiliki hobi tertentu. Berikut adalah contoh soal relasi. Debri tahu kan, himpunan siswa yaitu ada Andi, Dono, Citra, dan Dinda. Lalu himpunan hobi yaitu ada membaca, melukis, dan renang. Relasi: Andi suka membaca dan renang, Dono suka melukis, Citra suka membaca dan melukis, dan terakhir Dinda suka renang. Kita akan buat dulu. Kita di sini akan buat daerah untuk domain. Di sini adalah untuk daerah kodomain. Domain dan kodomain itu apa sih? Domain itu adalah daerah asal, lalu kodomain adalah daerah tujuan. Nah, di sini domain ini kita isi dengan nama siswa tadi. Daerah kodomain ini, daerah tujuan, ini diisi dengan himpunan hobinya mereka. Jadi relasi ini di sini menggambarkan bahasanya itu siswa memiliki kegemaran atau hobi tertentu. Dan itu kita relasikan untuk membaca dan renang. Membaca, renang. Kita relasikan ke renang. Lalu Dono kita relasikan ke mana nih? Dono itu dia suka melukis. Kayak kita Dono, kita relasikan ke melukis. Citra kita relasikan ke mana? Nah, dia suka membaca dan melukis. Kayak kita relasikan ke membaca dan melukis. Lalu yang terakhir Dinda nih, kita relasikan ke mana? Dinda dia hobi renang. Oke, kita relasikan ke renang. Nah, di sini juga bisa menggunakan koordinat kartesius sama seperti tadi ya. Kita akan gambarkan dulu koordinat kartesiusnya. Sumbu X dan yang tegak lurus untuk sumbu Y. X ini digunakan untuk domain dan Y biasanya digunakan untuk kodomain. Berarti domain ini untuk di sumbu X ini yang data kita di sini dikasih nama siswanya. Ada Andi ya, yang pertama ada Andi, ada Dono, ada Citra, dan terakhir ada Dinda. Sumbu X ini yaitu untuk kodomain, di mana di sini kita akan tuliskan hobinya. Setiap relasi kita gambarkan dalam bentuk titik koordinat. Berarti di sini Andi koordinatnya membaca dan renang. Oke, Dono dia suka melukis nih. Oke, berarti Dono kita relasikan ke melukis. Citra sukanya mana nih? Dia suka membaca dan melukis ternyata. Oke, kita relasikan melukis dan membaca. Nah, dan yang terakhir nih ada Dinda nih. Dia sukanya kemana? Oh, dia ternyata renang. Oke, kita relasikan ke renang. Oke, Andi membaca, lalu Andi renang. Lalu yang kedua ada Dono melukis. Citra ternyata Citra ini suka membaca dan melukis. Dinda ternyata dia suka renang. Oke, renang. Ini cara menggunakan koordinat kartesius. Lalu kemudian kita gunakan himpunan relasi udah ya tadi. Ini ya, kita akan menggambar relasi itu ada beberapa. Nah, di sini ada relasi 1, relasi 2, relasi 3, terakhir relasi 4. Sini ada relasi ada yang disebut fungsi dan bukan fungsi. Kira-kira teman-teman, yang mana fungsi dan yang bukan fungsi? Ayo tebak. Yang pertama ini adalah fungsi, yang kedua itu bukan fungsi, ketiga fungsi, dan yang terakhir ini bukan fungsi. Dari keempat ini, apa sih bedanya? Domain, kodomain, domain, kodomain, domain, kodomain, domain, kodomain. Nah, bedanya apa kira-kira? Yang di sebelah sini itu bukan fungsi, tapi yang di sebelah sini fungsi. Kira-kira apa bedanya? Domain hanya boleh direlasikan satu kali ke kodomain, satu kali. Dan yang kalau bukan fungsi, nah ini bukan fungsi, domain lebih dari satu kali ke kodomain. Nah itu perbedaan antara fungsi dan bukan fungsi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Menjelaskan fungsi dari fungsi linear itu sendiri. Fungsi adalah salah satu konsep penting dalam matematika. Banyak permasalahan sehari-hari yang secara tidak disadari menggunakan konsep ini. Fungsi disebut juga pemetaan, menyatakan suatu fungsi. Fungsi dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Diagram panah, representasi visual ini memetakan elemen dari satu himpunan yaitu domain ke himpunan lain yaitu kodomain menggunakan panah. Bisa juga menggunakan diagram
Kartesius. Metode ini menggunakan sistem koordinat Kartesius untuk memplot pasangan input-output fungsi sebagai titik-titik. Menentukan rumus fungsi jika nilainya diketahui. Apa sih itu? Saya mempunyai satu contoh soal. Misalkan fungsi f dinyatakan dengan f, x sama dengan ax plus b, dengan a dan b adalah konstanta dan x adalah variabelnya. Jika nilai variabel x sama dengan m, maka nilai fm sama dengan af plus b. Dengan demikian, kita dapat menentukan bentuk fungsi f jika diketahui nilai-nilai fungsinya. Saya akan memberikan satu soal untuk fungsi dari fungsi linier. Diberikan fungsi f, x sama dengan 5x tambah 1. Hitung nilai fungsi untuk a, f, 0, f3, dan f min 2. Buat tabel nilai fungsi untuk x sama dengan min 1, 0, 1, dan 2. Jawaban untuk A, kita akan menggunakan rumus f, x sama dengan 5x tambah 1. Jadi, f0 yang di sini kita mintakan di sini yaitu 5 kali 0 ditambah 1 sama dengan 1. Ini adalah jawaban untuk f0. Untuk f3 5 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 16. Ini jawaban untuk f3. Sekarang untuk f min 2 sama dengan 5 dikali min 2 ditambah 1 sama dengan min 10 ditambah 1 sama dengan min 9. Ini adalah hasil dari F2. Kesimpulannya untuk nomor A, masing-masing F0, F3, dan F min 2 mempunyai jawaban tersendiri, yaitu ada di bagian sini. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan B. Buat tabel nilai fungsi untuk X sama dengan min 1, 0, 1, dan 2. Kita akan membuat tabel nilai X dan Fx. Seperti yang kita ketahui di soal ini, X sama dengan min 1, kita mintakan 0, 1, dan 2. Semua ini adalah fungsi X. Nilai yang berada di Fx ini adalah hasil dari rumus, ini adalah rumus fungsi. Bagaimana fungsi Fx sama dengan 5x ditambah 1 ini bekerja. Jadi untuk setiap nilai X yang ada di sini seperti yang kita ketahui, min 1, 0, 1, 2, kita masukkan melalui rumus. Setelah itu, dan ada hasilnya itu akan kita masukkan ke tabel Fx. 5x min 1 ditambah 1. Hasil yang diberikan itu min 5 ditambah 1 sama dengan min 4. Ini adalah hasil dari Fx. 5 dikali 0 tambah 1. Hasilnya 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kita lanjutkan dengan X1. X1 yaitu 5 dikali 1 ditambah 1, hasilnya 5 ditambah 1 sama dengan 6. Ini adalah hasil dari X1. X2, 5 dikali 2 ditambah 1. Hasilnya itu 10 ditambah 1 sama dengan 11. Ini adalah hasil dari X2. Terima kasih, sekian. Ingin menjelaskan materi tentang gradien. Gradien atau kemiringan adalah S sama dengan bilangan yang menunjukkan arah dan kecuraman garis tersebut. Gradien diberikan notasi M. Arah dari garis biasa saja, meningkat, menurun, horizontal, ataupun vertikal. Pertama, garis meningkat ketika nilai gradien M bernilai positif. Kedua, garis menurun ketika nilai gradien M bernilai negatif. Ketiga, garis horizontal ketika nilai gradien M bernilai 0. Terakhir, garis vertikal ketika nilai M tidak terdefinisikan. Kita tentukan, lalu kita jawab pertanyaan pertama. Itu Y sama dengan 7x min 4. Maka gradien tersebut adalah 7. Berikut pertanyaan kedua. 2x min 3y sama dengan 4. Pertanyaan kedua diubah ke menurut bentuk y. Maka m x plus c. Lalu min 3y sama dengan min 2x tambah 6. Lalu y sama dengan 2 per 3 x min 2. Jadi gradien tersebut adalah 2 per 3. Terakhir,
X plus 5Y sama dengan 10. Y sama dengan min X kita tinggal ke depan plus 10. Y sama dengan min 1 per 5 X plus 2. Jadi ini sama dengan min 1 per 5. Selesai. Terima kasih. Persamaan garis dapat dibuat jika diketahui satu titik dan gradien, atau dua titik garis sejajar memiliki gradien sama. Garis tegak lurus gradiennya saling negatif kebalikan. Sekarang kita akan menjawab persamaan garis yang melalui titik 1, min 2 dan bergradien min 3. Sekarang kita menggunakan rumus yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y-nya tetap Y. Y1-nya berapa? Min 2. Berarti buka kurung min 2 sama dengan M-nya min 3. Ini bergradien itu ini. Berarti min 3. Terus X min 1. X min 1 itu tuh dari si 1 ini. Terus habis itu kita Y min ketemu min hasilnya plus 2 sama dengan tetap min 3X ditambah 3. Jadinya Y sama dengan min 3X tambah 1. Jadi ini hasilnya. Selanjutnya kita mencari persamaan garis yang melalui titik 2,2 dan 6,10. Pertama kali yang harus kita cari adalah mencari gradien. Mencari gradien itu M sama dengan 10 min 2. 10 min 2 itu dari mana? Dari 10 min 2 per 6 min 2. 6 yang di sini dan 2 yang di sini. 10 kurang 2 hasilnya 8. 6 kurang 2 hasilnya 4. Kita bisa bagi 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Terus kita mencari untuk menggunakan titik. Gunakan titik dari si 2,2 ini. Caranya gimana? Y min 2 sama dengan 2 X min 2. Terus bawahnya lagi kita turunin. Y min 2 sama dengan 2X min 4. Ini kan. Terus gimana biar bisa kita hasilin? Y sama dengan yang min 2 di sini kan tetap nih 2X min 4 ditambahin 2. Jadi kita turunin Y sama dengan 2X min 2. Hasilnya adalah ini. Selanjutnya kita menjawab persamaan garis yang melalui titik 0,1 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 4X min 3. Garis sejajar sama dengan gradien sama, yaitu M sama dengan 4. Kita gunakan titik dari 0,1. Berarti Y min 1 sama dengan 4. Kita masukin X min 0. Berarti Y sama dengan 4X tambah 1. Sebenarnya di sini itu karena ada sih kan aturan Y min 1 sama dengan 4 X min 0. Itu kita rubah jadi Y sama dengan 4 X min 0 plus 1. Jadinya Y sama dengan 4 dikalikan ini dikali 4X tambah 1. Saya ingin menjelaskan materi titik potong dua garis. Titik potong dua garis adalah titik pertemuan antara dua garis dalam sistem koordinat kartesius. Titik potong ini memiliki koordinat X, Y yang memiliki kedua persamaan garis tersebut secara bersamaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai materi titik potong dua garis. Cara mencari titik potong dua garis misalnya 2 garis 1 Y sama dengan 2X tambah 3. Garis kedua Y sama dengan min X tambah 6. Nah, ada dua metode untuk menyelesaikan cara ini. Substitusi. Metode substitusi ini caranya tulis Y sama dengan 2X plus 3 sama dengan min X plus 6. Nah, setelah ini kita selesaikan persamaannya. Cara kedua itu kita selesaikan persamaannya dengan cara 2X tambah X sama dengan 6 min 3 sama dengan 3X sama dengan 3. Jadi X sama dengan 1. Nah, ini selesaikan persamaan. Kali ini kita substitusi X dulu. Kita silang X, substitusi X. Nah, pindahkan 1 ke salah satu persamaan. Misalnya nih ke garis 1 ya, ke garis 1 yaitu Y sama dengan 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 5. Jadi titik potongnya, titik potong sebuah garisnya 1,5. Metode eliminasi itu misalkan dua garis dalam
yang ketemu, yaitu 2x tambah y sama dengan 7. Yang kedua, x min y sama dengan 1. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, kita jumlahkan kedua persamaan agar tereliminasi. Jumlahkan kedua persamaan agar tereliminasi. Contohnya 2x tambah y tambah x min y kita jumlahkan sama dengan 7 plus 1, jadi 3x sama dengan 8. Kita memakai metode substitusi x sama dengan 8/3 ke salah satu persamaan. Persamaan kedua itu berarti 8/3 min y sama dengan 1, jadi y sama dengan 8/3 kurang 1 sama dengan 5/3. Nah, jadi titik potong dari 2x tambah y sama dengan 7 dan x min y sama dengan 1 itu, titik potongnya adalah 8/3 dan x nya itu 8/3, y nya 5/3. Kayak gitu. Terus sekian dari saya, terima kasih. Baik, lalu kesimpulannya, sistem koordinat kartesius memudahkan kita menentukan titik